Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat-sehat saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang tutorial mendaftarkan tanah wakaf di EAIW Kemenag, Elektronik Akta Ikrar Wakaf Kemenag, di situs siwak.kemenag.go.id. Nah, situs ini bisa kalian akses lewat HP ataupun laptop PC kalian masing-masing. Nah, langsung saja di cara yang pertama, yaitu adalah kalian harus buat akun terlebih dahulu ya. Kalian harus punya akun. Dan gimana cara daftar akunnya? Cara daftar akunnya adalah di sini. Di bawah tulisan login ini ada tulisan daftar sekarang. Nah, ini kita ketik. Ini kita klik. Nah, kemudian muncul registrasi akun seperti ini. Maka di sini kita harus ngisi formulir. Ada nama sesuai KTP, kemudian HP, email, dan password. Nah, di sini juga harus diperhatikan passwordnya ini merupakan kombinasi dari huruf kecil, huruf besar, dan angka minimal kombinasi 8 huruf. Nah, ini setelah kalian buat ini semua, namanya ini bebas ya, namanya bisa nama wakifnya atau nama nazirnya atau nama perwakilan yang ditunjuk, bebas saja. Nah, kemudian setelah itu kalian masukkan captcha, kemudian kalian klik checklist di sini, kemudian kalian daftar. Nah, sebelum kalian melanjutkan ke tahap berikutnya, di sini kalian harus tahu dulu berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan. Secara garis besar di sini ada 3 berkas yang harus disiapkan, yaitu ada dokumen wakif, kemudian dokumen tanah, dan dokumen nazir. Nah, di sini perlu diingat bahwa kalian semua harus men-scan-nya menjadi file PDF, kemudian diupload dengan ukuran maksimal 20 MB. Nah, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu dokumen wakif. Nah, dokumen wakif ini yang pertama adalah surat pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang akan diwakafkan tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan, yang ditandatangani 2 orang saksi. Nah, kemudian ada KTP wakif dan dokumen pendukung lainnya seperti KK, surat nikah, dan surat keterangan waris. Ini bisa salah satu atau bisa saja semuanya, tergantung kebutuhan dan dijadikan satu file PDF. Nah, kemudian jika wakif tersebut atau pemilik tanah lebih dari 1 orang, maka harus mengisi dulu formulir wakaf tanah bersama atau yang disebut WTB dan ditandatangani semua pemilik tanah atau wakif. Nah, formulir ini udah disediakan di website Siwak. Yang berikutnya adalah dokumen tanah. Nah, dokumen tanah ini yang pertama adalah bukti kepemilikan tanah, bisa SHM, bisa girik, letter C, petok D, atau akta tanah. Dan yang kedua, mengisi data tanah, luas yang diwakafkan, nama pemilik batas tanah, dan keperuntukan tanah serta penerima manfaat tanah. Nah, ini kalau yang nomor 2 ini nanti bukan berbentuk file ya. Kalian harus mengisinya secara diketik gitu. Nanti ada formnya. Nah, kemudian yang ketiga ada dokumen nazir. Nah, di nazir ini ada nazir perseorangan dan nazir badan hukum. Untuk nazir perseorangan, dokumen yang diperlukan adalah KTP nazir jumlah 3 orang, surat kesediaan menjadi nazir, kemudian surat pernyataan bersedia untuk diaudit, dan dokumen pendukung. KTP nazir selain 3 di atas, SK Majelis Taklim atau SK Takmir Masjid jika ada. Nah, untuk nazir badan hukum atau organisasi atau yayasan, ini yang pertama ada SK Kemenkumham dari badan hukum atau organisasi yayasan tersebut. Kemudian ada SK pengurus ya atau perwakilan pengurus, ada dokumen ADART, anggaran dasar, kemudian ada program kerja dalam pengembangan wakaf, kemudian ada daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum atau organisasi atau yayasan. Kemudian ada surat pernyataan bersedia untuk diaudit, terus ada KTP perwakilan pengurus sesuai SK pengurus ya, dan dokumen pendukung lainnya. Nah, untuk langkah selanjutnya
kita bisa langsung praktek di website EIW Kemenak ini. Kita akan mengisi data-data dan berkas-berkas yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini karena saya sudah memiliki akun, maka saya tinggal mengisi saja dan kemudian saya memasukkan captcha-nya. Nah, ini adalah tampilan utama di dashboard akun pemohon di siwak.kemenak.go.id ini. Nah, di sini kita langsung saja buat permohonan akta wakaf, kita pencet. Kemudian di sini kita bisa membaca terlebih dahulu ya. Kita ingin memilih akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf atau APAIW. Nah, di sini kita pilih akta ikrar wakaf saja. Nah, setelah itu kita bisa melihat syarat-syaratnya sudah sangat lengkap banget di sini ya. Bisa dibaca sendiri mungkin nanti. Setelah itu kita bisa langsung klik daftar. Nah, ini adalah tampilan setelah kita mencet daftar tadi. Nah, di sini ada wakif, tanah, dan nazir. Nah, ini dokumen ini kita harus isi satu-satu ya. Dari wakif dulu, kemudian tanah, baru nazir. Kita nggak bisa ngisi tanah kalau wakifnya belum kita isi dulu. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung saja mengisi dokumen wakif yang ada di sini. Kita klik tambah. Nah, kemudian di sini muncul formulir permohonan wakif. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah wakif merupakan badan hukum? Tidak. Apakah wakif merupakan organisasi yang terdaftar di kementerian? Tidak. Apakah wakif milik tunggal tanah yang akan diwakafkan? Jika teman-teman memiliki wakif lebih dari satu, maka kalian bisa klik ini. Jika kalian sendiri, maka kalian juga bisa klik yang iya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke dokumen-dokumen persyaratannya. Di sini surat pernyataan bermaterai bahwasanya tanah yang diwakafkan tidak sedang dalam sengketa. Nah, ini kita bisa langsung saja upload. Contohnya ini kita upload sini. Kemudian ada data wakif perseorangan tunggal. Nah, di sini kita bisa isi NIK, nama lengkap ya, tempat lahir, tanggal lahir, alamat sesuai KTP ya. Terus provinsinya, tempat tinggalnya di mana, contoh ya. Di sini kalian bisa isi. Ini saya ngisinya secara bebas saja. Contoh saja. Nah, di sini juga kemudian ada unggah dokumen KTP. Nah, di sini kita klik, kemudian kita isi dokumen KTP-nya. Nah, setelah itu kita diminta keterangan tambahan tentang wakif, dapat diisi jika diperlukan. Nah, contoh misalnya wakif tersebut mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, maka di sini kita bisa tulis saja ya, di sini wakif mewakafkan tanah yang didapatkan dari warisan. Seperti itu ya. Nah, di sini kemudian ada dokumen pendukung yang tadi saya sebutkan, bisa buku nikah, akta keluarga atau surat keterangan waris ya. Kalau tanahnya tadi waris, hasil dari warisan. Nah, kemudian kita bisa klik tombol simpan. Nah, tadi setelah kita klik simpan dan setelah kita isi semuanya, maka statusnya akan berubah menjadi lengkap tapi belum divalidasi. Kemudian kita lanjut ke dokumen tanah. Nah, ini kita klik tambah. Nah, di sini pendaftaran data tanah. Nah, di sini ada lokasi tanah ya. Lokasi tanah yang akan diwakifkan, bukan lokasi orangnya. Nah, di sini kita asal saja apakah tanah yang diwakafkan milik sertifikat dari Kementerian ATR atau BPN. Ya, terus di sini kita bisa pilih sertifikat apa saja, apa yang dimiliki. Kita klik saja misalnya sertifikat hak milik. Nah, ini kita klik sini. Kemudian di sini kita juga harus isi formulir sesuai dokumen kepemilikan yang tanah yang dimiliki gitu kan misalnya. Nah, kemudian ada nomor sertifikat. Kemudian ada tanggal sertifikat ya. Ini juga harus diisi tanggal sertifikatnya. Misalnya ini kita acak saja ya, tanggal 2018 misalnya, bulan Maret ya. Terus kita juga kondisi tanahnya ini, luasnya kita tulis berapa ya.
Contohnya itu misalnya 300. Nah, kemudian di sini ada batas-batas wilayahnya. Di sebelah utara misalnya Joko, kemudian di sebelah selatan Jalan, di sebelah timur Agus ya, di sebelah barat Jalan. Nah, ini kita asal saja ya. Kemudian kita upload bukti sertifikatnya, sertifikat yang kita punya tadi. Nah, ini kita upload saja langsung contoh. Nah, kemudian di sini ada peruntukan tanah wakaf ini untuk apa. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu ya, bisa lebih dari satu juga. Kita misalnya pilih sarana kegiatan pendidikan serta kesehatan dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya. Kemudian di sini ada penerima manfaat atau mauquf alaih dari wakaf ini. Nah, contoh kita untuk masyarakat umum, maka kita ketik saja di sini masyarakat ya, masyarakat umum. Nah, gitu. Kemudian keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan harap diisi dengan kalimat yang jelas. Contoh di sini misalnya langsung saja tulis nama masjidnya, misalnya Masjid Al-Hidayah gitu. Oke. Nah, kemudian di sini ada dokumen pendukungnya. Setelah itu kita klik simpan jika semuanya sudah terisi dengan baik. Kemudian untuk yang terakhir adalah dokumen nazir. Kita klik saja langsung tambah. Di sini kemudian kita masuk ke formulir permohonan nazir. Nah, di sini ada apakah nazir merupakan nazir di badan hukum? Jawab ya karena kebanyakan iya, maka kita pilih ya. Nah, di sini contoh nama formulir nazir badan hukum. Nama nazir badan hukum surat pengesahan dan Kementerian Hukum dan HAM. Misalnya kita klik saja di sini Perkumpulan Nahdlatul Ulama bukan di Jakarta. Nah, ini kita klik di sini, maka di sini nanti sudah terisi ya. Sudah terisi nama surat keputusan administrasi, Kemenkumham, terus tanggal dokumennya. Dan di sini kita langsung saja ke formulir keanggotaan kepengurusan. Apakah perwakilan nazir merupakan anggota atau pengurus? Kita jawab iya. Nah, di sini kita kemudian harus mengisi SK kepengurusan dari nazir tersebut. Nah, ya kan, langsung saja ini kita klik, kemudian nanti setelah ada SK-nya kita bisa upload SK di sini, kemudian kita cocokkan ya sesuai tanggalnya. Misalnya ini contoh saja kita tahunnya 2020 misalnya, kemudian bulan Maret tanggal 12. Nah, di sini karena kita cocokkan sesuai dengan dokumennya. Nah, kemudian di sini ada dokumen persyaratan. Nah, di sini ada dokumen anggaran dasar ya, dokumen program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar terpisah kekayaan, dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Nah, ini juga ada data perwakilan nazir anggota pengurus. Kita isi secara lengkap tadi perwakilannya saja ya. Kemudian diunggah KTP di sini dan keterangan tambahan tentang nazir kita juga tulis di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Nah, setelah kalian mengisi dokumen nazir tadi secara lengkap, kemudian ini tampilan selanjutnya adalah seperti ini ya. Lengkap, dokumen wakif tanahnya juga lengkap, dan dokumen nazirnya juga lengkap. Nah, setelah itu yang bisa kalian lakukan adalah menunggu verifikasi dari pegawai KUA setempat. Sambil menunggu verifikasi, kalian juga bisa membawa dokumen-dokumen yang sudah di-scan tadi, dibawa langsung ke KUA. Oh iya, satu lagi tadi yang tentang wakaf tanah bersama, formulirnya ada di sini ya. Kita klik dulu kembali. Kemudian di sini ada tulisan pembuatan surat pernyataan wakaf bersama atau WTB. Nah, di sini kita klik buat surat pernyataan. Nah, ini kita isi di sini ada formulir data wakif berjamaahnya, kemudian kita tambah wakif. Nah, di sini ada wakif ke-1 ya, nanti kalau ada wakif kedua kita klik di sini lagi tambah wakif. Nah, di sini ada wakif kedua. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.